Sekarang kita akan membahas penyusunan anggaran bahan baku, mulai dari anggaran pemakaian atau kebutuhan bahan baku, lalu anggaran pembelian bahan baku, lalu anggaran persediaan bahan baku, dan terakhir anggaran biaya bahan baku. Menggunakan soal di mana bahan bakunya itu nggak cuma satu jenis. Kalau di soal ini bahan bakunya ada dua jenis. Kita lihat terlebih dahulu ya soalnya. PT Suntex bergerak dalam bidang usaha industri tekstil. Rencana tingkat produksi kain dari PT Suntex pada bulan Januari sampai April tahun 2021 adalah sebagai berikut: 400.000 meter, 700.000 meter, 500.000 meter, dan 600.000 meter. Setiap meter kain yang diproduksi membutuhkan sebanyak 2 kg benang A dan 1 kg benang B. Jadi 1 meter kain itu butuh 2 bahan baku, yaitu benang A dan benang B. Persediaan awal benang A adalah 80 kg dengan harga 20.000 per kilogram. Dan benang B sebanyak 40.000 kg dengan harga Rp5.000 per kilogram. Kebijaksanaan persediaan akhir benang setiap bulan ditetapkan sebesar 10% dari pemakaian benang pada bulan berikutnya. Diperkirakan harga benang akan naik sebesar 5% setiap bulan. Yang diminta adalah susunlah seluruh anggaran bahan baku untuk bulan Januari sampai Maret 2021. Oke, berarti 3 bulan saja ya kita susun. Sekarang kita akan susun. Yang pertama itu adalah anggaran pemakaian bahan baku. Oke, di sini ada, kita copy terlebih dahulu ya. Dan kita hanya mencari sampai bulan Maret saja. Nah, untuk pemakaian bahan baku kita punya 2 jenis bahan baku, yaitu benang A. Ini benang A. Lalu ada juga di sini benang B. Benang A dan benang B itu surnya berbeda-beda ya. Kalau benang A disebutkan di soal bahwa 1 meter kain itu butuh 2 kg benang A. Berarti surnya adalah 2. Lalu untuk benang B dia butuh 1. Berarti di sini surnya adalah 1. Lalu di sini kita tuliskan pemakaiannya, jumlah pemakaian dalam kilogram ya. Di sini juga pemakaian dalam kilogram. Di sini pemakaiannya adalah produksi dikali dengan surnya. Ini di sini juga produksi dikalikan dengan surnya. Oke, kita drag ke bawah. Berarti sekarang jumlahnya menjadi untuk 1.600.000 meter kain dibutuhkan 3.200.000 kg benang A dan 1.600.000 kg benang B. Jadi harus ada benang A dan benang B, tidak bisa salah satunya saja yang digunakan sebagai bahan baku. Nah, ini sudah kita tulis, sudah kita buat anggaran pemakaian bahan baku. Sekarang anggaran pembelian bahan baku. Karena di sini ada 2, sekarang kita tulis terlebih dahulu untuk benang A terlebih dahulu. Kita copy dulu ya di sini. Nah, ini dia copy paste spesial aja ya. Karena judulnya doang kita butuhkan. Untuk bulannya ini bulan A. Lalu disebutkan bahwa untuk pemakaian dulu deh. Untuk pemakaian kita ambil dulu yang di sini dari anggaran pemakaian. Nah, untuk persediaan akhir kita lihat soalnya, disebutkan di soal kebijaksanaan persediaan akhir benang setiap bulan ditetapkan sebesar 10% dari pemakaian benang pada bulan berikutnya. Berarti persediaan akhirnya 10% dari bulan setelahnya, dari pemakaian bulan setelahnya. Ini kita kunci dulu, dikali dengan bulan Januari dikali dengan bulan Februari,
bulan Februari dikalikan dengan bulan Maret. Nah, bulan Maret kita butuh pemakaian bulan April. Berarti 10% dikali pemakaian bulan April, yaitu surnya benang A, dikalikan dengan produksi di bulan April. Nah, kita dapat. Sekarang untuk kebutuhannya adalah pemakaian ditambah dengan persediaan akhir. Kemudian untuk persediaan awal, kita lihat di soal ya. Persediaan awal benang A itu adalah 80.000 kg. Kita tulis di sini ya, 80.000. Ini berarti kita taruh di sini persediaan awal bulan Januari, persediaan awal bulan Februari merupakan persediaan akhir bulan Januari, persediaan awal bulan Maret merupakan persediaan akhir bulan Februari. Nah, sekarang pembeliannya butuh berapa? Kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal. Jadi kita butuh 940.000, ternyata 80.000-nya sudah ada di gudang kita. Berarti yang harus kita beli tinggal 860.000, yaitu kebutuhan dikurangi persediaan awal. Kita drag ke bawah. Nah, harganya kita lihat di soal ya, berapa sih harga belinya? Disebutkan di soal bahwa diperkirakan harga benang akan naik sebesar 5% setiap bulan. Berarti harga beli di bulan Januari itu naik 5% dari harga beli bulan sebelumnya. Harga beli bulan sebelumnya berapa? Ini ada di sini ya. Harga beli bulan sebelumnya itu 20.000 per kilogram. 20.000 ini adalah harga persediaan awal, yaitu bahan baku yang sudah kita beli di bulan sebelumnya. Ini 20.000 per kilogram dan naik 5%. Berarti sekarang harga di bulan Januari adalah 20.000 dikali 1 plus 5%. Ini kita taruh di sini dulu deh. 5% kita kunci. Oke, di sini kita kasih 5%. Ini ada 21.000. Nah, kita drag ke bawah. Sorry ya, ini harusnya ini bukan 20.000. Kalau di sini berarti dikalikan dengan bulan sebelumnya, yaitu bulan Januari. Oke, lalu ini pembeliannya berapa sekarang? Pembelian dalam kilogram dikalikan dengan harga beli per kilogramnya. Oke, udah. Sekarang kita jumlahkan pemakaiannya. Lalu persediaan akhirnya kita ambil di sini. Lalu kebutuhannya kita juga jumlahkan. Lalu untuk persediaan awalnya di sini, ambil yang di sini. Nah, kemudian untuk pembeliannya kita jumlahkan ya. Oke, lalu di sini juga kita jumlahkan. Nah, ini baru anggaran pembelian bahan baku benang A. Saya revisi sedikit ya, harusnya kan di kebutuhan ini bukan penjumlahan ya. Kalau penjumlahan nanti kita double counting, menghitung persediaan akhirnya 2 kali. Jadi ini harusnya pemakaian ditambah dengan persediaan akhir di sini. Lalu kita cek kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal itu merupakan total pembeliannya 3320. 3.320.000 dikurangi 80.000 itu adalah 3.240.000. Nah, ini baru benang A ya di sini. Nah, sekarang kita ke benang B, kita copy dulu juga. Nanti kita adjust dulu ya. Ini benang B. Benang B pemakaiannya berarti kok ini seperti ini. Oke, kita lihat dulu. Ini harusnya kita bikin dari awal aja ya. Oke, ini
bulannya di sini. Nih, lalu untuk pemakaiannya kita ambil di anggaran pemakaian untuk benang B. Lalu persediaan akhirnya sama ya, keterangannya itu persediaan akhir 10% dari pemakaian benang pada bulan berikutnya untuk benang A dan benang B. Berarti di sini 10% kita kunci dikali dengan pemakaian bulan selanjutnya. Nah, untuk bulan Maret kan kita belum tahu ya pemakaian bulan April, berarti 10% dikali dengan sur benang B dikali dengan produksi di bulan April. Nah, sekarang kebutuhannya adalah pemakaian ditambah dengan persediaan. Lalu di sini persediaan awal benang B kita cek di soal ya. Persediaan awal benang B itu 40.000 kg. 40.000 kg. Ini berarti persediaan awal bulan Februari merupakan persediaan akhir bulan Januari, dan seterusnya untuk persediaan awal bulan Maret merupakan persediaan akhir bulan Februari. Sekarang pembelian adalah kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal. Nah, lalu harganya 5% juga ya kenaikannya. Harga awal benang B itu adalah 5.000 per kilogram. Berarti di sini harganya 5.000 dikali 1 plus 5%. Nah, harga benang di bulan kedua itu adalah bulan Januari dikali 1 plus 5%. Kita kunci. Nah, untuk pembeliannya berarti pembelian dalam kilogram dikalikan dengan harga belinya. Nah, sekarang kita jumlahkan untuk pemakaiannya, totalnya adalah persediaan akhir kita ambil di sini. Nah, kalau kebutuhan bisa 1.600.000 ditambah dengan 60.000, atau kalau misalnya mau penjumlahan kita jumlahkan terlebih dahulu yang di sini. Lalu kita kurangin. Nah, kita kurangin, kita lihat di sini ya persediaan akhirnya. Nah, sebentar ya. Oke, saya ulangin ya, harusnya menghitung yang keduanya itu karena bisa pakai metode seperti ini. Nah, ini kan kalau kita jumlahkan semuanya kan double counting. Jadi persediaan akhir yang bulan Januari dan Februari ini kita hitung 2 kali ini karena masuk di bagian kebutuhannya. Jadi kita kurangin lagi dengan persediaan akhir bulan Januari dan bulan Februari. Oke, akan sama aja ya. Tapi lebih gampang langsung aja pemakaian ditambah dengan persediaan akhir. Lalu persediaan awal kita ambil di sini. Untuk pembelian kita boleh jumlahkan dulu yang di sini atau langsung aja 1.660.000 dikurangi dengan 40.000 yaitu 1.620.000. Lalu untuk total pembelian dalam rupiah, oke, kita tambahkan semuanya. Nah, ini adalah anggaran pembelian bahan baku yaitu benang A dan benang B. Sekarang kita masuk ke anggaran persediaan bahan baku. Tapi sebelum membuat anggaran persediaan bahan baku, kita perlu terlebih dahulu membuat kartu persediaan bahan baku. Nah, kan dimintanya 3 metode ya. Ada yang FIFO, lalu LIFO, ada yang average. Nah, karena di sini kan ada 2 jenis ini ya, 2 jenis bahan baku. Sekarang kita bikin terlebih dahulu untuk bahan baku benang A. Benang A di sini kita pakai dulu metode FIFO. Oke, metode FIFO kita ada bulan di sini. Kita copy dulu sebelumnya.
ini ya, bulan pembelian sampai saldo. Ini di sini. Oke, benang A. Kita bulan pertama kita masukkan terlebih dahulu saldonya karena ada persediaan awal ya. Persediaan awal benang A itu mana di sini? Oh, ini dia, 80.000. Harganya tadi adalah 20.000 ya. Berarti totalnya 80.000 dikali dengan 20.000. 1,6 M ya di sini, 1,6 M di sini. Lalu kita cek lagi, kita melakukan pembelian nih, pembelian benang A yang di sini ya. Ini harganya 21.000, totalnya adalah ini dia, 18 miliar. Lalu untuk pemakaian kita butuh pemakaian benang A itu 800.000. Nah, karena kita update dulu untuk saldo persediaannya. Oke, sekarang kita lihat karena ini metode FIFO, berarti yang kita gunakan terlebih dahulu adalah barang yang pertama kali masuk first in ya, atau yang si persediaan awal ini. Dengan harga 20.000 berarti totalnya adalah 1,6 M. Nah, sekarang butuh berapa lagi nih? Butuh 800.000 dikurangi 80.000. Nah, harganya berapa? Harganya 21.000 di sini. Berarti totalnya adalah ini dikali dengan. Nah, kemudian kita lihat yang menjadi persediaan akhir sekarang, yang 8.000 ini sudah habis ya digunakan. Sekarang 860.000 dikurangi dengan 720.000. Ini adalah persediaan akhir benang A di bulan Januari. Harganya berapa? Harganya 21.000. Berarti total rupiahnya kuantitas dikalikan dengan price. Nah, lalu di sini sebentar ya, ini kita format dulu. Oke. Kita masuk ke bulan kedua. Bulan kedua kita melakukan pembeliannya itu ini ya, 1.360.000 kilogram. Nah, lalu dengan harga 22.050 totalnya 29 miliar sekian. Pemakaian benang A 1.400.000. Kemudian kita update saldo persediaan benang A. Lalu karena metode FIFO berarti yang akan kita gunakan terlebih dahulu yang di sini. Nah, sekarang sisanya berapa? 1.400.000 dikurangi 140.000. Kita menggunakan benang yang kita beli di bulan Februari. Harganya 22.050. Totalnya adalah kuantitas dikalikan dengan price. Oke. Sini kita format dulu juga ya. Nah, sekarang saldo akhirnya berapa? 140.000 udah kepake, tinggal yang di sini. 1.360.000 dikurangi 1.260.000. 100.000 kilogram harganya ini. Lalu totalnya 2,2 M. Nah, sekarang kita ke bulan terakhir. Itu pembeliannya kita lihat ya, pembeliannya di bulan terakhir itu di bagian sini ya. Oke, lalu dengan harga 23.153 ini biayanya, total pembeliannya. Lalu pemakaiannya butuh untuk benang A 1 juta. Oke, lalu di sini kita update pembeliannya 1.020.000. Lalu
Karena FIFO berarti yang akan kita gunakan terlebih dahulu yang di sini. Kemudian barulah 1 juta dikurangi ini 100.000. Ambil harga yang setelahnya. Totalnya nih. Berarti sekarang pilihan akhirnya mana? Ini sudah habis. Berarti tinggal 1.020.000 dikurangi 900.000 dengan harga yang di sini nilainya 2,778 M. Nah, sekarang kita totalkan, kita jumlahkan di sini. Di sini. Lalu jadi pembeliannya 3.240.000 sama ya. 3.240.000 kilogram benang A. Ini benang A, kita cek terlebih dahulu ini ya. 3.240.000 71,6 M. 71,6 M. Lalu pemakaiannya 2.200.000. Kita cek. Ini benang A. Ini pemakaian benang A 3.200.000. Coba kita lihat masih 2.200.000. Kita coba jumlahkan ulang ya. Jumlahnya oke, 3.200.000 benar ya, 3.200.000. Lalu dengan total pemakaian 47 miliar sekian. Dengan persediaan akhir 120.000 kg benang A dengan totalnya ini nggak perlu ya karena sorry, ini udah benar karena tinggal satu jenis bahan bakunya dengan nilai persediaan akhir 2,778 miliar. Nah ini baru benang A menggunakan metode FIFO. Sekarang kita habiskan dulu benang A ya, benang A dengan metode LIFO sekarang. Metodenya LIFO. Oke, lalu bulan pertama ini kita update saldonya, ambil di sini ya saldonya. Oke, lalu ada pembelian pemakaian juga kita ambil yang di sini. Lalu kita update yang di sini, update saldo persediaannya. Nah, sekarang metode LIFO berarti yang digunakan adalah yang terakhir kali masuk, yaitu yang kita beli di bulan Januari. Berarti 800.000 ini semuanya pakai yang dibeli di bulan Januari dengan harga 21.000. Lalu totalnya berarti sekarang untuk persediaan akhirnya kita cek ya, 80.000 belum kepake ya, berarti ini masih menjadi persediaan akhir. Untuk yang 860.000 sudah kepake 800.000. Harganya 21.000. Lalu totalnya 60.000 dikali 21.000. Sekarang untuk bulan kedua kita ambil di sini. Pembeliannya 1.360.000 kg. Lalu pemakaiannya 1.400.000. Lalu di sini kita update saldonya. Oke, karena LIFO berarti yang pertama kali kita pakai adalah yang di sini. Nah, lalu kekurangannya 1.400.000 dikurangi 1.360.000. 40.000 kita pakai dengan harga yang di sini. Nah, sekarang saldo persediaan akhirnya berapa? Ini masih belum kepake ya.
Ini di sini, lalu harganya juga masih di sini. Nah, lalu yang di sini 60.000 udah kepake 40.000. Sekarang kita masuk ke bulan terakhir, bulan ketiga. Bulan ketiga itu pembeliannya di sini. Oke, kita update dulu saldonya. LIFO berarti kita pakai yang terakhir kali kita beli. Nih, kan kita cuma butuh 1 juta ya. Di sini tersedia 1.020.000. Berarti di sini 1 juta. Lalu kita pakai harga di sini. Lalu dikalikan. Berarti persediaan akhir kita tinggal berapa? Ini belum pakai, ini belum pakai, ini masih ada sisanya. Ini sisanya 1.020.000 dikurangi 1 juta. Ini dia harga ini. Lalu totalnya kita kalikan ya. 463 juta sekian. Nah, kita jumlahkan. Berarti pembeliannya di sini, ini rupiahnya, ini pemakaiannya dalam kilogram, ini pembeliannya. Oke, ini metode LIFO, baru benang A metode LIFO. Sekarang kartu persediaan benang A metode weighted average, metode average ya. Oke, ini metode average. Oke, di sini bulan 1 ada saldonya. Lalu pembeliannya kita ambil di sini. Pemakaiannya. Lalu kita update dulu saldo persediaannya. Nah, kita carilah harga rata-ratanya. Caranya kita jumlahkan. Lalu biayanya kita jumlahkan, berarti harganya adalah yang di sini dibagi yang di sini. Total rupiahnya dibagi dengan total kilogramnya. Nah, ini berarti sekarang pemakaiannya langsung aja 800.000 dengan harga rata-rata di sini. Totalnya kuantitas dikalikan dengan harganya. Lalu di sini persediaan akhirnya dikurangi dengan harga ini. Lalu nilai persediaan akhirnya ini. Sekarang kita ke bulan kedua. Bulan kedua pembeliannya di sini. Lalu ini harganya, ini pemakaiannya. Nah, kita update dulu saldo persediaannya. Oh ya, kita hitung nilai rata-ratanya. Bisa kita copy aja di sini ya. Oke, lalu di sini pemakaiannya langsung aja 1.400.000 dengan harga di sini. Totalnya. Lalu persediaan akhirnya sekarang tinggal berapa? 1.500.000 dikurangi 1.400.000 dengan harga di sini. Lalu ini kita kalikan. Sudah bulan kedua, sekarang kita akan bulan ketiga, bulan terakhir ya. Dengan
Ini pembeliannya, ini pemakaiannya. Lalu kita update saldo persediaan bahan bakunya. Lalu kita cari harga rata-rata bahan baku. Nah, berarti di sini pemakaiannya langsung aja 1 juta. Ini pakai harga rata-rata di sini. Lalu kita Sekarang persediaan akhir di bulan Maret adalah 1.120.000 kg dikurangi 1.210.000 kg, 120.000 kg dengan harga rata-rata 23.000 sekian. Berarti nilai persediaannya 120.000 dikali 23.000 sekian, yaitu 2,76 M. Kita bisa total di sini. Kita jumlahkan. Nah, ini adalah metode average-nya ya. Untuk kartu persediaan benang A, metode average sudah, metode LIFO sudah, dan metode FIFO sudah. Sekarang kita akan membuat anggaran persediaan bahan baku benang A terlebih dahulu. Kita taruh di sini ya, kita insert. Oke, ini adalah anggaran persediaan bahan baku. Ini benang A. Oke, kita copy dulu aja ya kata-katanya, judulnya. Nih. Nih, bulan 1, 2, dan 3. Nah, persediaan akhirnya, persediaan akhir di bulan Januari kita lihat ya. Ada berapa jenis? Oh, ada 1 jenis harga saja. Lalu untuk bulan Februari kita cek bulan Februari juga cuma 1 jenis harganya. Dan di bulan Maret di sini ya juga cuma 1 jenis harga. Nah, ini adalah anggaran persediaan bahan baku benang A. Sekarang kita akan membuat anggaran yang lain. Anggaran biaya bahan baku ya, biaya bahan baku benang A. Anggaran biaya bahan baku benang A. Lalu di sini pemakaian bahan baku ya, pemakaian bahan baku benang A. Ini bulan 1, bulan 2, bulan 3. Nah, ini kita bisa totalkan. Oke, untuk pemakaian bahan baku benang A, kita cek di sini ya di kartu persediaan. Nah, dia pakai 2 harga nih. Nih. 20.000 dan 21.000. Berarti kita munculkan dua-duanya. Nanti sekarang bulan kedua kita lihat pemakaiannya ini ada di 2 harga. Oke, di sini kita insert lagi. Lalu di bulan ketiga kita lihat pemakaiannya juga masih di 2 harga.
Totalnya kita jumlahkan. Ini pemakaiannya 3.200.000 dengan nominal 70,485 miliar. Kita cek di anggaran pemakaian anggaran pemakaian bener nggak? Butuh 3.200.000 kilogram benang A. Ini benang A 3.200.000 benang A. Berarti sudah benar ya. Di sini boleh kalian lebih ringkaskan di sini. Bulan 1, bulan 2 dan bulan 3. Pemakaiannya dijumlahkannya ini ditambah dengan ini. Lalu Rp140.000 ditambah 1.260.000. Lalu di sini 100.000 ditambah 900.000. Lalu untuk harganya, karena semuanya ada 2 harga, kita kasih bintang aja. Dan untuk totalnya kita juga jumlahkan ya. Kita copy aja. Oke, ini kita total. Di sini kita tuliskan, lihat kartu persediaan. Nah, ini baru benang A metode FIFO. Sekarang kita benang A metode LIFO. Saya copy dulu aja biar nggak nyalin judulnya 2 kali. Ini dianggap persediaan bahan baku masih benang A juga. Ini akan kita adjust ya di sini. Ini juga akan kita adjust di sini. Clear content dulu. Oke, sekarang kita lihat dulu. Untuk benang A metode LIFO, persediaan akhirnya kita cek ya. Persediaan akhirnya itu ada 2 harga, itu 80.000 dan 60.000 nih. Jadi 80.000 kita masukkan, lalu ya 60.000 juga kita masukkan. Nah, ini kita insert dulu ya. Lalu untuk bulan Februari ini ya, persediaan akhirnya 80.000 dan 20.000. Masukin dua-duanya. Lalu yang terakhir di bulan Maret itu ada 2 harga juga ya. Malah ada 3 harga nih. Ini 80.000, 20.000 dan 20.000. Berarti ada 3 macam harganya. Lalu kita copy saja ke samping. Oke, lalu kita bikin yang versi lebih ringkasnya di sini. Bulan 1, 2 dan 3 persediaan akhirnya ini dan ditambah ini. Lalu yang kedua ini ditambah dengan ini. Lalu yang ketiga kita jumlahkan. Nah, harganya kan berbeda-beda ya, jadi kita kasih bintang aja dan kita tulis lihat kartu persediaan. Lalu untuk totalnya, nah seperti ini. Nah, kita bandingkan dengan metode FIFO tadi. Untuk ini. Hai.
sama ya, 140.000, 100.000, 120.000. Yang berbeda adalah nilainya di sini. Nah, nilainya di sini. Sekarang kita akan membuat anggaran biaya bahan baku. Oke. Kita unhide lagi. Untuk biaya bahan baku benang A yang terpakai di bulan Januari itu kita lihat ada satu jenis harga saja ya. Oke. Lalu di bulan kedua itu kita lihat ada 2 jenis persediaan yang terpakai. Lalu di bulan ketiga ada berapa jenis ya yang terpakai? Yang ketiga ada 1 jenis saja. Nah, ini bisa kita totalkan. Kita jumlahkan. Lalu untuk pemakaian bahan bakunya kalau mau dibikin ringkas ini di sini. Lalu harganya juga satu harga jadi bisa kita tuliskan ya. Lalu ini 1.360.000 ditambah 40.000. Nah, harganya ada 2 jenis jadi kita pakai tanda bintang. Lalu untuk yang bulan ketiga itu cuma 1 jenis harganya. Oke, ini adalah total pemakaian bahan baku benang A menggunakan metode LIFO. Nah, sekarang yang terakhir pakai metode average ya. Ini metode average, kita clear dulu ya. Ini enggak. Ini juga kita clear. Oke. Sekarang kita akan menggunakan metode average. Kalau metode average enak ya. Persediaan akhirnya juga pasti cuma 1 harga karena kan harganya adalah harga rata. Nih kita ambil. Lalu untuk yang bulan kedua ambil yang di sini ya, persediaan akhirnya. Lalu di bulan ketiga ambil yang di sini persediaan akhirnya. Oke. Sekarang kita akan membuat anggaran biaya bahan baku benang A dengan metode average. Nah, ini juga cuma 1 harga ya pasti karena harga rata-rata. Ini pemakaiannya untuk bulan kedua, pemakaiannya ada di sini. Lalu pemakaian bulan ketiga ada di sini. Bisa kita jumlahkan. Oke, sekarang kita bandingkan deh dengan yang LIFO ya, yang paling dekat. Ini untuk pemakaiannya dulu, untuk persediaannya dulu deh. Di hide dulu. Oke, ini ya 140.000, 100.000 sama 120.000 sama. Sekarang kita lihat untuk anggaran pemakaian bahan baku. Sama nggak antara metode LIFO dengan FIFO, LIFO dengan average? Yang pasti beda adalah pas di bagian total rupiah ya. Yang harus kita samakan adalah bagian
unitnya atau kilogramnya. Kalau di sini kita lihat, ini anggaran biaya bahan bakunya. Ini kita hide dulu biar gampang lihatnya. Hide. Oke, lihat ya. 800.000 sama 1.400.000 sama 1 juta sama, dan 3.200.000 juga sama. Rupiahnya pasti akan berbeda-beda.